Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel saya Moza Berfarm, dan kali ini kita akan ngebahas seperti biasa teman-teman, tentunya tentang burung lovebird. Jadi mohon maaf untuk teman-teman semua, 3 hari kemarin memang tidak upload karena memang kurang fit. Nah sekarang kita akan tetap lanjutin lagi channelnya. Nah, untuk teman-teman semua, jangan cuma sekedar merawat burung lovebird doang tapi tidak tahu asal usulnya dari mana, namanya itu asalnya dari mana. Nah, kita akan ngebahas sekarang. Jadi jangan lupa di subscribe, di like, sama dibantu share-nya buat ngedukung channel ini biar makin berkembang. Oke, kita lanjut. Asal usul nama lovebird, namanya dulu ya. Lovebird adalah burung spesies Agapornis. Agapornis adalah bahasa yang berasal dari Yunani yang artinya aga, yang memiliki arti cinta. Ornis artinya adalah burung. Jadi namanya adalah burung cinta. Nah, kalau bahasa Inggris beda lagi. Love cinta, bird artinya burung. Jika digabungkan maka artinya adalah burung cinta. Nah, kalau asal usul habitat asli lovebird, burung lovebird memang sangat populer di kalangan pecinta burung di Indonesia. Tahukah Anda bahwa sebenarnya lovebird, nah asal usul habitat asli lovebird, burung lovebird udah terkenal banget di Indonesia ya. Cuman tahu gak kalau misalkan burung lovebird itu bukan asli Indonesia. Mereka berasal dari daratan Afrika. Penyebarannya banyak dijumpai di Namibia, Angola, Tanzania, Kenya, Mozambik, Malawi, Zimbabwe, Victoria, Zambia, Eritrea, Ethiopia, dan Madagaskar. Namanya ribet-ribet banget sumpah. Nah, di sini mereka hidup bebas di alam liar. Jika ingin berburu lovebird silahkan datang di Afrika. Nah, ternyata di Afrika itu memang ya bebas liar. Kenapa kita tidak diizinkan, kita tidak direkomendasikan untuk melepas liar burung lovebird itu di kawasan Indonesia, di kampung halaman teman-teman sendiri, karena memang pertama pakannya itu belum tentu ada, itu yang penting. Kedua, karena memang ini biji-bijian pemakannya. Nah, ini tuh burung memang nggak bisa tahan lapar tuh, dia nggak bisa. Jadi memang rakus makan. Jadi kemungkinan besar kalaupun kita lepas pasti ujung-ujungnya ke para teman-teman semua karena dikata bandangan diambil gitu. Nah, kalau burung ini sebenarnya berkoloni, makanya dia adanya di Afrika dan namanya memang burung cinta. Jika burung lovebird awet dan tidak mudah mati, maka lebih baik memelihara lovebird lebih dari 1 ekor. Tujuannya agar si burung merasa bahwa dia memiliki teman. Nah, ternyata benar teman-teman. Kalau ini kan burung cinta ya harus banyak. Nah, asal usul kapan lovebird masuk ke Indonesia? Ini yang kita harus perlu tahu. Dulu di tahun 1980-an, populasi burung kicauan seperti murai batu, jalak suren, pentet, perkutut dan lainnya masih cukup banyak. Bahkan kita bisa menjumpai mereka di belakang kebun rumah itu dulu ya. Kalau sekarang, jangankan murai atau jalak suren, bahkan burung terucuk aja sudah habis ditangkap. Awalnya, burung-burung tersebut tidak ditangkarkan, hanya dipelihara sebagai hiasan rumah. Namun semakin banyaknya permintaan dan semakin sedikitnya jumlah di alam bebas, banyak peternak yang mulai menangkarkan burung itu. Banyak burung kicauan dari luar negeri masuk ke Indonesia, salah satunya burung lovebird. Lovebird masuk ke Indonesia tahun 1995. Jumlahnya masih sangat sedikit, harganya pun mahal banget waktu itu. Nah, memang saya pun bermain burung lovebird itu memang dalam keadaan masih ya mahal. Jangankan burung-burung yang standar, burung-burung biola itu dan lain-lain itu masih melambung tinggi. Makanya peternak burung lovebird pada waktu itu memang makmur. Memang benar-benar apa ya? Ya memang harus punya modal dulu gitu. Lovebird sering dijadikan burung master untuk burung kicauan lainnya. Kian hari peminat burung lovebird sangat banyak. Mereka ada di perkotaan dan perdesaan. Di tahun 2000-an harganya melambung tinggi. Per ekor warna hijau standar bisa mencapai 10 juta.
satu, dulu tuh 10 juta harganya. Makanya kita bersyukur masih melihat burung-burung lovebird yang cantik ini di era sekarang dengan harga yang memang ya dibilang standar. Nah, jika di Indonesia masyarakatnya mayoritas menganggap bahwa burung lovebird dinikmati dari segi suaranya. Nah, termasuk saya. Semakin panjang ngekeknya maka harganya akan melambung tinggi. Betul, itu betul sangat. Sangat betul. Berbeda jauh dengan para peternak burung lovebird di luar negeri. Di sana hanya ada kontes kecantikan. Nah, kalau misalkan saya waktu dulu sebenarnya itu kontes kecantikan itu memang body, bentuk kepala, bentuk fisik, bentuk wah, memang benar-benar yang dicari itu yang cantik. Nah, bahkan aturan kontes di luar negeri sangat ketat. Jika ada peternak yang ingin mengikuti kontes, maka burung yang diikutinya kompetisi itu harus berasal dari penangkarannya sendiri. Wow, ini mah sulit. Iya. Kalau sekarang sih mungkin bisa, kalau dulu sulit. Asal usul mengapa banyak jenis? Nah, jenis lovebird berasal dari luar negeri. Kayak modelnya lovebird selati ini baru kalau nggak salah 3 tahun 4 tahun yang lalu baru muncul. Misty, Park Blue, Viola, mereka pertama dikembangkan di luar negeri. Para peternak luar negeri benar-benar memahami ilmu genetika. Nah, ini yang kurangnya di Indonesia.